Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala dengan tema Rancangan Damai Sejahtera, didasarkan pada Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nabi Yeremia hidup di zaman bangsa Israel berada dalam masa pembuangan di Babel. Ia memahami betul penderitaan bangsanya. Dalam masa-masa yang sulit seperti itu, muncul juga nabi-nabi palsu yang menubuatkan bahwa dalam waktu dekat mereka akan segera dibebaskan dan kembali ke Yerusalem. Suatu nubuat yang sangat tidak bertanggung jawab, sebab menindakbobokkan dan memberikan pengharapan yang palsu bagi bangsa Israel dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Demikian juga akan melahirkan kekecewaan yang besar, karena dalam kenyataannya memang mereka masih harus tinggal di Babel untuk waktu yang sangat lama, yakni 70 tahun. Yeremia mengajak bangsanya untuk tetap bersabar menanggung segala penderitaan yang sedang mereka alami. Penderitaan itu bukanlah kehendak Allah, namun Allah mengizinkannya supaya bangsa itu mengingat perbuatan dan kembali kepadanya. Yeremia mengajak umat Israel untuk menerima situasi tersebut dan tetap hidup berkarya dengan baik. Yeremia memakai istilah mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka dibuang. Apabila telah tiba waktunya, maka Allah akan bertindak. Oleh sebab itu, Yeremia juga mengingatkan bahwa rancangan Allah terhadap umatnya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Kegagalan kita memahami rencana Allah dalam hidup kita disebabkan karena pengetahuan kita yang terbatas. Kita hanya bisa mengerti dari apa yang kita lihat saat ini. Bahkan kita hanya melihat masalah yang terjadi itu secara parsial, perbagian, bukan secara utuh dan menyeluruh. Kadang kita menghadapi hidup yang begitu sukar dan tidak bisa kita mengerti. Kita selalu bertanya mengapa ini terjadi. Kita juga seringkali mengeluh dan mempersalahkan Allah, karena kita menganggap bahwa apa yang kita alami adalah bagian dari rancangan Allah dalam hidup kita. Sebagai orang beriman, kita harus meyakini bahwa Allah telah merancangkan yang baik dalam hidup kita. Rancangannya sempurna. Dalam Yesaya 55 ayat 8 dikatakan bahwa jalan manusia berbeda dengan jalan Tuhan, sehingga manusia tidak mengerti akan rencana Allah. Sekalipun jalannya atau rancangannya tidak kita dapat pahami, tetapi percayalah, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera bagi kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita selalu ada dalam kendali Allah. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semuanya terjadi dalam pengetahuan dan seizin Allah. Allah Maha Tahu. Allah juga peduli terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Dan Allah selalu berkarya sesuai dengan rencana yang indah. Saat ini, jika kita sedang mengalami masa-masa sulit akibat dampak pandemi yang berkepanjangan ini,
Percayalah, rancangan Allah bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Dan masa depan yang Allah janjikan adalah masa depan yang penuh harapan. Allah belum selesai bekerja, dan Allah akan selalu bekerja. Allah mengasihi kita. Apa yang kita alami saat ini hanyalah sebuah proses yang akan membuat kita siap untuk menerima semua berkat dan anugerahnya yang luar biasa. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.